Tapi seberapa sedih lu Onana cabut dari MU? Yang sedih mah semua tim lawan kali ya, semua hater itu mah. Masalahnya Pep ini dari dulu style-nya nggak pernah berubah, offensive minded gitu kan, terus cara mainnya kan possession gitu ya. Come on, semua sekarang sepak bola terus bergerak. Iya. Kalau gue setuju sama Yuke, kalau sekarang secara solid, justru sekarang lebih solid Juve menurut gue ya. Secara walaupun juga Tudor baru ngelatih Juve juga lah dari musim lalu, Akhir musim lalu. Tapi secara pengalaman itu membedakan banget. Jadi rumah gue yang lagi di Reno ini, gue mikirin apa ya biar kelihatan itu ada karismanya gitu ya. Rumah ini kan, gue bilang Karisma Calciopoli ya. udah jadi gitu. Gue bilang gimana ya caranya supaya kalau ini menang ini kelihatan kontras gitu ya. Gue pasang lampu kayak gini nih. Jadi kalau pas menang Juve nyala lampu Rasanya aneh, karena ketika lu memakai sistem baru lawan Arab, ternyata lu kalah, lu tau lah kan pasti Yeah. akan seperti apa hujatannya. Kok Loker Room balik lagi di pekan keempat Liga Inggris yang menyajikan derby Manchester. Akan seru banget nih barengan sama saya Regina Valeria dan Glenn Joshua. Akhirnya balik lagi. Akhirnya balik lagi setelah kita vakum karena Glenn. Karena timnas, bukan gua. Karena timnas. Iya karena timnas seminggu, karena Glenn seminggu. Dia gak seminggu kali dia. Dia kan cuma 3 hari langsung balik ya. Iya. Sakit langsung gua. gak ada honeymoon ya? Iya makanya langsung gaspol. Welcome back ya Glenn di Terima Loker kasih Room loh, ya. terima kasih loh. Congrats Glenn. Hari ini Terima ada kasih. Bung Yuke dan juga Bang Panji kembali lagi di Loker Room. Halo abang-abang. Tadi kan kita udah buka dengan laga menarik nih, kita ngomongin City dan MU. Kalau di 5 pertemuan terakhir kedua tim ini ya memang imbang ya. Tapi kalau di atas kertas kan City diunggulkan nih, mengalahkan MU. Apakah Bung Yuke atau Bang Panji Ini merasakan pengacaranya hal yang MU dulu sama? nih. Pengacara MU. Silakan. Saya langsung akan membantah ya kalau City diunggulkan menghadapi MU karena pertandingan terakhir bisa dibilang City juga nggak dominan, bahkan nggak bisa menang juga. Even di era Ten Hag sama eranya Amorim terakhir juga dia nggak bisa menang kan. Dan sekarang pun juga secara klasemen coba lihat siapa yang ada di bawah kan, Chelsea City gitu kan. Nggak tapi Ini anomali banget sih iya, klasemennya. tapi satu sisi memang gue juga sempat bilang beberapa kali di beberapa podcast memang transfernya City ini masih butuh waktu dan ini adalah transisi yang harus dihadapi Pep Guardiola dengan pemain-pemain yang kehilangan seorang Kevin De Bruyne, terus Iya. juga pemain-pemain udah pada mulai tua juga, Gundogan pun juga sudah nggak ada gitu. Jadi transisionalnya ini adalah mungkin periode yang memang harus dilakukan oleh Pep Guardiola kayak waktu era dia dapat treble, dia akhirnya menemukan bisa menangkan treble dengan 4 center back, bayangkan dengan formasi 4 center back dia bisa menangkan treble dan sekarang pun juga transisi pemain-pemain yang harus digantikan. Makanya gue lihat dari transfer kayak Ayanat Nuri, terus juga saya Abdul Qadir Kusanov, terus juga apa di bek kanan dia suka memaksakan kalau nggak Matias Nunes, Rico Lewis, sisanya yang secara kualitas jauh lah sama City yang mungkin 5 tahun lalu. Dan di tengahnya pun menurut gue sekarang juga lagi shifting, mereka lagi mencari performa terbaik dengan Reinders, dengan Rodri, dengan Bernardo Silva. Di depannya pun juga selain Haaland kayaknya masih belum dapat nih formula yang benar-benar tajam, apa itu mau Doku atau itu mau di sebelah kanannya sekarang siapa ya gue sampai lupa tuh. Jadi ada beberapa pemain yang memang coba-coba diterapkan sama dia tapi masih belum dapat secara lawan Spurs aja kemarin kan keteteran gitu kan. Nah, MU punya chance untuk bisa mengalahkan City lewat transisinya karena MU setiap kali lawan tim besar biasanya meninggalkan celah kayak kemarin lawan Spurs itu kan City celahnya gede banget buat di counter kan. Nah, MU tuh kelebihannya kan direct sekarang. Udah kayak Leicester waktu juaranya dari kiper atau dari back langsung direct ke Mbumo atau ke siapa yang di sisi kiri langsung 1-2 sentuhan mencoba peluang jadi gol. Nah, kalau City nggak bisa bermain menghadapi seperti kemarin lawan Spurs itu kayak keteteran, itu akan menjadi senjata buat MU. Tapi problemnya adalah sekarang dia punya kiper monster. Ini yang gue ngeri banget. Gigio Donnarumma ini menjadi faktor X-nya nih. Donnarumma, Yuke iya. tahu banget lah pasti. Akan debut Donnarumma gak kayak gimana. besok kira-kira? Akan debut gak? Harusnya sih Kayaknya iya. sih Harusnya ya udah debut. langsung main Emang ya? kiper yang dibeli City kemarin katrok banget. Jadi gini kalau melanjutkan apa yang dikatakan Panji, ini memang sekarang ada fenomena menarik ya. Jadi tren-tren klasik yang dulu udah ditinggalkan oleh oleh Liga Inggris dalam 1 dekade terakhir dengan masuknya Jurgen Klopp, masuknya Pep Guardiola, permainan lebih indah, bermain dari build up dari belakang. Sekarang nih trennya balik lagi nih Glenn. Jadi gue sempat baca kemarin itu ada jurnal yang menyebutkan dalam 3 matchday terakhir ini itu tren kayak mengandalkan lemparan ke dalam itu sekarang meningkat drastis. Bahkan dari 20 peserta Liga Primer itu 11-nya udah lakukan itu. Ngikutin Arhan jadi Arhan gitu ya. Gue nggak tahu apakah terinspirasi sama Arhan atau kembali ke Rory Delap zaman dulu. Oh iya. Jadi emang udah ada terahnya juga sebetulnya. Ini kan
siklus pattern sepak bola kan selalu seperti itu ya. Jadi ada anti formulanya, ada antitesisnya juga selalu seperti itu. Nah kembali lagi tadi seperti yang gue katakan, ini juga salah satu menjadi handicap tersendiri untuk tim-tim yang lebih mengandalkan permainan possession, permainan build up. Karena sekarang trennya sudah lebih taktis, lebih pragmatis. Tadi gue katakan dari lemparan ke dalam aja semua udah dilakukan oleh 11 tim dalam 3 match terakhir, bahkan itu bukan tanpa analisa ataupun juga tanpa background ya, karena di musim lalu ternyata ada 14 gol dari Liga Primer itu dari lemparan ke dalam. Jadi sekarang kayaknya udah ini menjadi sebuah cara ataupun juga jalan cepat ya untuk bisa meraih gol karena persaingan semakin kompetitif kan. Jadi orang lebih pragmatis ketika susah deadlock main possession udah lempar aja ke dalam. Nah itu hasilnya sangat bagus. Kemudian juga yang tidak kalah seru juga sekarang itu dulu kan biasanya ataupun juga dalam 1 dekade terakhir itu permainan sudah flare, penjaga gawang harus tendang dari pertama kali sepak mula di gawang gitu ya. Sekarang pemain belakang juga ikut tendang juga dari tendangan gawang. Itu lucu kan? Kan kalau pemain belakang harus ngambil tendangan gawang, artinya kan dia jumlah pemainnya berkurang. Karena ada satu yang off gitu kan. Kalau dulu kan selalu kiper, bukan dulu lah, musim terakhir juga kan masih ya kiper tuh kayak Ederson, kemudian Alisson Becker, itu kan menjadi prototipe kiper-kiper modern. Termasuk juga Manuel Neuer bermain dengan kakinya gitu ya. Sekarang balik lagi ke cara klasik. Jadi Van Dijk itu kemarin waktu lawan apa ya, itu bahkan 4 kali ngambil tendangan dari gawang. Bukan kipernya, padahal kipernya itu bisa main itu. Itu kenapa ternyata itu untuk taktik, mengingat bahwa tim-tim tersebut sudah dibaca saat build up. Jadi untuk mecah, untuk nge-crack konsentrasi lawan yang udah ada di depan untuk melakukan pressing gitu ya. Alih-alih bukannya kiper malah main belakang. Itu langsung direct ke depan. Jadi permainan-permainan yang yang langsung through ball itu sekarang udah mulai lagi bertumbuh nih di sepak bola yang maju di Liga Inggris. Itu juga jadi tantangan. Ingat gak bagaimana City ketika kalah lawan Spurs? Karena cara mereka bermain dengan cara build up gitu. Padahal itu udah diantisipasi. Bertahun-tahun kan City mainnya kayak gitu kan. Nah, harus ada di formulanya kan. Di press itu kebetulan kipernya emang blow on. Mau gimana? Nah, Donnarumma tadi dikatakan Panji, itu Donnarumma sebenarnya nggak terlalu bagus juga main kakinya. Tapi dia punya tendangan jauh ke depan itu seiring dengan mungkin untuk anti strategi lawan ya. Ketika lawan udah melakukan pressing di depan, dia bisa langsung intinya kalau kita pernah melihat Haaland mungkin juga bisa dibilang sebenarnya bukan tipikal pemainnya Pep banget lah. Dulu kan kita tahu eranya Barcelona, eranya Bayern Munchen pun even Lewandowski bukanlah karakter Haaland yang fox in the box yang ngendok di dekat-dekat kotak penalti kan. Dia bisa bermain melebar, bisa bermain mencari bola. Nah ini mungkin juga Gio Donnarumma sekarang udah anomali baru dalam taktikal dalam Pep. Ya mungkin Pep udah harus merubah. Ya gue harus mencari pemain yang bukan stick to the gaya mainnya dia banget ya memang ball playing goalkeeper, sweeper keeper yang memang piawai dengan kakinya. Justru dia sekarang membutuhkan karena backnya ternyata nggak bisa sekuat itu, dia butuh kiper yang bisa menjadi shot stopping handal gitu. Iya, jadi kiper yang kalau Donnarumma ini kan tipikalnya emang goalkeeper stopper ya. Goalkeeper stopper tuh goalkeeper emang tugas utamanya ya halau bola dengan posturnya raksasa, bukan lagi yang lincah untuk main bola lagi enggak. Ini ya gue pikirnya juga bagian dari dia membaca secara cepat ya fenomena yang terjadi di awal ini, apalagi ternyata kiper yang menggantinya Anderson tuh nggak representatif. Wah dicoba deh dengan waktu yang kemarin mepet banget ya tiba-tiba bisa. Termasuk MU juga datengin kiper baru ya. Nah itu, tapi itu akan debut kayaknya. Gue gak percaya dia debut karena belum ya? Beda kan, karena dia kan. Tapi seberapa sedih lu Onana cabut dari MU? Yang sedih mah semua tim lawan kali ya mah. Semua hater itu mah. Kalau gue mah happy kali ya, syukuran. Allah Akbar. Gitu, hari kemenangan buat para fans ini pastinya. Tapi gue gak yakin sih kalau dibandingkan Donnarumma, si Lamens ini akan menjadi langsung turunkan sebagai starter, apalagi derby Manchester, karena begitu dia switch off, begitu dia debutnya buruk, menurut gue secara psikologis dan mental akan kena sih. Tapi secara permainan kan Bayern kemarin nggak gitu bagus dan nggak konsisten kan. Ya, kalau lo udah lihat kombinasinya Lamens itu kan, gue pikir ini kombinasi save bagus ya, enggak, banyak juga save blundernya juga di sana. Dan banyak yang kesalahan-kesalahan dilakukan oleh Onana juga kelihatan dilakukan oleh si Lamens itu dalam areal duel dari situasi corner, situasi free kick di mana bolanya harus ngelewatin dia, melintasi kepala dia, jelek dia dalam menanganinya, termasuk
second ball-nya ketika dia men-save tendangan lawan, seringkali dia menempatkan bola justru di areal yang bahaya untuk disamber sama pemain-pemain lawan. Itu berapa kali kan Onana Binder juga seringkali begitu kan. Jadi menurut gua so far gua nggak melihat ini sebagai kiper yang bisa dibilang di atasnya Onana atau Binder, tapi ya lagi-lagi semoga gua salah dan ya mungkin secara scoutingnya MU katanya kan dia akhirnya memilih seorang Lamens daripada seorang Martinez kan karena secara prospek dan juga secara statistik katanya menjanjikan. Tapi ya kita juga pernah berkaca kepada scoutingnya MU mendatangkan Onana dan Binder ya. Jadi ya kita lihat jadi siapa yang salah scoutingnya apa gua gitu kan. Bang, tapi itu kan kalau scoutingnya MU ya. Tapi kalau lu sendiri sebagai fans, pengennya kiper siapa sih yang datang? Ya kan kemarin yang available sebenarnya Donnarumma kan. Tapi ya gue sebagai kalau gue jadi Donnarumma pun gue tahu gue gak mungkin ke MU. sorry itu saya gitu. Gue gak mungkin ke tim dengan rank 15, gak main Liga Champions dan prospeknya masih out of nowhere. Jauh lah prospeknya MU. Kalau lo mungkin musim ini mendatengin tiba-tiba backnya yang udah sekelas siapa gitu, yang sekelas dunia, gelandangnya juga datang kelas dunia. Ini kan yang datang Bumo, yang Kunha, yang menurut gue levelnya masih mid-nya Premier League lah, belum bisa dibilang pemain-pemain bintang. Ya wajar dia ke City. Nah kemarin kan pilihannya antara si Martinez atau ya si Lamens itu kan. Ya jelas waktu dia udah secara personal agreement katanya Martinez oke, gue bilang wah ini keren nih. game changer menurut gue nih. Walaupun katanya secara karakternya bisa jadi toxic juga dan lain-lain. Tapi menurut gue MU butuh pemain dengan karakter kayak gini dibanding kiper yang ya kayak Onana ya gitu ya. Karakter apa ini gitu kan. Karakter lucu. Nah ketika ternyata dia membatalkan dan ternyata scouting MU lebih memilih ke arah Lamens, menurut gue logika apa yang membuat MU akhirnya berganti kepada anak muda ini? Kalau anak mudanya prospek kayak dari De Gea dulu mah nggak apa-apa kan, karena udah merasakan Liga top Eropa. Kan di Atletico Madrid itu udah oke dulu. Iya makanya kan, maksud gue itu kalau dia masih muda, tapi secara high levelnya dia merasakan liga yang top, udah main di kompetisi Eropa juga nggak masalah. Ini kan baru Royal Antwerp, itu pun juga nggak bagus-bagus amat. Jadi ya gue nggak ngerti logika apa yang dimainkan oleh manajemen MU dengan mendatangkan seorang Lamens ini gitu sih. Kalau misalkan MU kan artinya kalau City kan artinya lini tengah Kevin De Bruyne itu masih menjadi titik celah yang nggak bisa belum bisa diisi lah gitu. Tijani kan masuk dan ada beberapa pemain lah. Menurut Bung Yuki siapa yang bisa menggantikan peran itu dan juga apakah dengan masuknya pemain ini ada game yang berganti gitu, cara bermain yang berganti dari seorang Pep Guardiola? Iya, ini kan sebenarnya City tuh belum bisa move on ya secara keseluruhannya karena karakter De Bruyne itu secara karakter ya nggak bisa diganti. Dia memang tipikal yang berbeda daripada nomor 10 lainnya. Dia lebih free roll, dia bisa main dari sisi flank juga. Dia banyak meremote permainan itu dari flank juga. Ketika dia nggak bisa melakukan penetrasi, melakukan kombinasi gitu, dia bisa main dari flank, dia melakukan bola-bola crossing, terus bola-bola precise vertical passing juga tuh itu yang luar biasa, itu yang nggak bisa digantikan oleh siapapun. Nah, Reinders ini masuk coba untuk memberikan penawaran yang berbeda. Karena kemampuan dia untuk melakukan permainan di ruang-ruang sempit, terus dia juga bisa penetrasi. Kalau De Bruyne kan bukan tipikalnya penetrator, bukan. Tapi Reinders itu berbeda. Itu yang kelihatannya sekarang City coba ataupun dia sendiri coba untuk masuk ke dalam game plan-nya dari Pep. Cuma masalahnya ini banyak pemain baru di City sekarang. Yang ya tadi Panji udah bilang nggak ada De Bruyne, terus nggak ada Gundogan juga, terus Grealish juga udah jadi pilihan keberapa kali ya nggak? Cabut Everton. Jago bahkan di Everton sekarang. Oh, udah keluar malah ya. Terus Bernardo Silva mungkin yang. Bernardo Silva yang paling. Terus ini Foden juga nggak Foden cedera masih. Nggak seperti musim lalu juga. Jadi problem-problem itu yang kelihatannya membuat persoalan bukan cuma persoalan Reinders ataupun juga persoalan untuk menggantikan sosok De Bruyne, tapi lebih kompleks lagi bagaimana tim ini secara unit bisa kembali ke performa yang diinginkan oleh Pep. Itu sih persoalannya benar. Sistem lah karena tadi Sistem, Kevin De Bruyne nggak ada, kreativitas itu coba diganti dengan Bernardo Silva tapi so far belum bisa menjanjikan. Foden mungkin kalau in his best day mungkin bisa. Tapi kan kita tahu musim lalu Foden hilang total gitu, padahal 2 musim lalu dia pemain terbaik Premier League kan, tapi musim lalu mendadak hilang total. Ini juga kita sering lihat Foden di timnas Inggris pun juga begitu kan. Kita pikir dia one of the best talent bersama Bellingham, tapi begitu di timnas Inggris switch off gitu aja. Dan ini akhirnya membuat Guardiola harus berpikir ya. Makanya dengan mendatangkan Reinders, punya muscle, bisa datang dari second line, bisa nggolin. Tapi ya butuh waktu dengan pemain-pemain yang baru yang juga masih butuh waktu untuk adjust sama City. Sebenarnya City itu kehilangan De Bruyne atau Rodri ya? Rodri masih ada. Rodri masih. Cuma Maksudnya musim lalu Rodri. Secara permainan nyawanya tuh hilangnya tuh di De Bruyne atau di. Kalau musim lalu menurut gue Rodri Musim ya. lalu Rodri. Cuman menurut gue ya 2 orang ini pivotal banget sih. Karena yang satu untuk menyeimbangkan, yang satu untuk kreativitas. Nah ketika lo kehilangan penyeimbangnya, transisinya lo berantakan. Ketika lo gak punya kreativitasnya,
ya itu akhirnya Haaland kan musim lalu nyetak gol banyak waktu masih De Bruyne masih lumayan fit. Begitu De Bruyne hilang lama, De Bruyne sempat absen goyang lama juga. kan. Sempat Mendadak goyang juga. kayak Trisolir mulai dikritik juga, nih secara involvement of the game-nya nggak ada. Padahal emang Haaland bukanlah striker yang jemput bola kayak Harry Kane gitu, dia emang box in the box, depan gawang nyetak gol gitu kan. Tapi pada akhirnya jumlah gol dia juga masih 2 digit kan. Ya walaupun dia akhirnya kalah dari seorang Mohamed Salah, tapi ya Haaland emang fungsinya bukanlah pemain yang menjemput bola. Nah, ini akhirnya mau nggak mau tantangannya oleh Pep adalah bagaimana dia menggantikan kreativitas dengan KDB dengan beberapa pemain yang ada termasuk dari Reinders dan juga Bernardo Silva yang sekarang diemban menjadi kapten. Nah, ini kan ada pemain muda juga kayak Oscar Bob gitu kan. Oscar Bob, Ternyata tapi dengan usianya belum terlalu matang, ya dia masih butuh waktu lah untuk bisa memberikan kontribusi yang konsisten untuk City karena kalau ingat 2 tahun belakangan siapa sih CF City yang benar-benar konsisten? Nggak ada. Doku, Grealish, di kanan ganti-gantian Bernardo Silva atau Savinho aja bahkan setahun langsung katanya mau dijual dan lain-lain. Jadi emang susah untuk menjadi winger yang diinginkan oleh Pep karena kita dulu ingat Leroy Sané aja menjadi best young player Premier League di era City, nggak lama akhirnya dijual gitu kan, dibalikin ke Munchen ke Jerman. Sterling pernah menjadi pemain terbaik, satu pemain terbaik City di bawah Pep juga, nggak lama kemudian dibuang juga. Jadi emang Pep itu punya demanding yang sangat tinggi untuk pemain-pemainnya, dan ketika dia nggak bisa ngikutin ya otomatis akan terbuang gitu. Kalau lini belakang City sendiri gimana nih buat laga derby Manchester ini? Bung Ya, Yuke kan masih- banyak yang cedera kan? Betul. Masih ngandelin Ruben Dias sih pasti poros. Iya, pasti. Sebenarnya kan kalau main bola itu kan lihatnya dari sisi vertikalnya ya. Kalau City kan memang punya kemampuan dari half space mereka karena mereka punya banyak main kreatif kan ya. Kalau zamannya De Bruyne tuh masih ada Silva ya. Sekarang Ada, Silva ini masih ada. sebelum Bernardo Silva ada lagi David Silva. David Silva, zaman Silva. dulu itu itu juga gila sih. Itu David Silva Aguero kan itu. sangat City kan dari dulu memang banyak ngandelin permainan dari sisi half space, ruang-ruang ruang-ruang sempit Ruang-ruang gitu ya. sempit lah. Tapi sekarang ini sebenarnya harus lebih vertikal lagi karena main bolanya sekarang lebih taktis, lebih cepat, lebih vertikal. Kalau di belakang dulu ada Ederson, terus ada Ruben Dias, Rodri, KDB sama Haaland. Sebenarnya kan porosnya itu. Iya. Nah, samping-sampingnya ini yang banyak diisi secara bergantian, yang sekarang nggak lagi ajak gitu ya, Betul. bertukar-tukar. Itu kan tetap perlu ya ketika City banyak menghadapi lawan-lawan yang lebih lebih super defensif, mereka harus butuh pemain-pemain yang kreatif. Walaupun tujuannya tetap vertikal, tetap dia. Makanya musim lalu tadi kata Panji memang lebih kelihatan influential damage-nya itu ada di kehilangan si Rodri. Ya dua-duanya sih memang ya. Iya, itu paling terasa gitu. Langsung turun gitu. Apalagi kan Rodri waktu itu lagi jaya-jayanya habis Ballon d'Or kan, Yes. habis itu cedera parah ya udah langsung kerasa banget kehilangan, dan penggantinya kan nggak ada yang sekelas sama dia kan. Intinya sekarang tuh City harus bisa bertransformasi dengan style yang berbeda gitu. Nah, masalahnya Pep ini dari dulu stylenya nggak pernah berubah. Oke. Secara dia ya, Iya, dia kan iya, attacking offensive, minded gitu kan. Terus cara mainnya kan possession gitu ya. Come on, semua sekarang sepak bola terus bergerak Yes. dan mengikuti tuntutan zaman gitu. Karena ketika sebuah formula dulu zamannya Spanyol berjaya di tahun 2008, 10, 12 itu sepak bola attacking, sepak bola mengalir tuh wah benar-benar jadi benchmark gitu untuk semua negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia juga ngikutin dengan cara main kayak gitu. Tapi selalu setelah fase itu sudah istilahnya lifetime-nya udah habis, akan berganti tuh pola baru lagi gitu kan. Nah itu kan yang harus terus disesuaikan dan semua harus ngikutin gitu. Nggak bisa dia harus strict dengan itu. Salah satu buktinya adalah itu sekarang tim-tim besar mencari striker nomor 9 lagi kan. Yes. Arsenal, MU dan tim-tim besar mulai mencari nomor striker lain karena itu udah mulai berganti, karena even Pep aja kan akhirnya menggantikan seorang Aguero dan Ferran Torres dengan seorang Haaland yang memang nomor 9 murni kan. Ya akhirnya shifting lagi. Kalau dulu makanya kan Luca Toni pernah bilang kan, gara-gara lu nih gue jadi akhirnya nggak kepake, susah nyari klub kan, karena eranya yang UK bilang itu kan orang mulai nyari false nine, nyari striker yang memang bisa gerak, jemput bola. Even Harry Kane aja kan di era Jose Mourinho sampai ke tengah dia jadi passer juga kan, bukan yang memang nunggu di kotak penalti. Dan sekarang pun akhirnya shifting lagi nih, nomor 9 mulai dicari lagi. Nah mungkin yang nyari lowongan kerja nomor 9 mulai banyak nih sekarang. Lokernya banyak sekarang. Bang, tapi tadi lu sempat ngomongin soal demand Pep yang begitu tinggi. Iya. Dan melihat pemain-pemain yang datang ini kan sebetulnya bukan pemain-pemain yang top nggak sih? Betul, Maksudnya betul. levelnya bukan level Bukan grade A lah ya. bukan grade A lah gitu. Iya, iya. Itukah yang juga membuat City di awal musim ini menjadi agak
Shaky. Itu yang justru menjadi pertanyaan gue. Ini pada akhirnya decision making di akhirnya ini apakah Pep atau memang dari si Ferran Soriano itu. Karena kan si Ciki Begiristain tuh udah gak ada kan singkat gue. Jadi memang sekarang apakah memang si Pep memberikan rekomendasi dan finalnya di manajemennya atau justru final decisionnya di Pep. Karena gue mempertanyakan pembelian seorang Abdul Qadir Kusanov misalkan atau Marmus lah di Kusanov tuh apa sih? Frankfurt lumayan. Tapi menurut gue dia levelnya belum di City. Belum lah. Even seorang Doku juga menurut gue masih belum level itulah untuk bisa main di City. Tapi kan akhirnya ujung-ujungnya yang ngegendong ya orang-orang itu lagi. De Bruyne lah, Rodri lah. Nah ini akhirnya membuat Pep kayaknya harus shifting dengan sistem media. Tapi memang Pep juga harus mencari orang yang gak punya ego tinggi, Glenn. Itu yang susah kan. Karena kita tahu orang-orang sekelas Eto'o, seorang Ibrahimovic akhirnya mental karena Pep nggak bisa bekerja sama dengan orang-orang ego tinggi. Ronaldinho pun era Barcelona akhirnya mental kan dari eranya Pep karena dia mencari orang-orang yang bisa mengikuti sistem dia yang sangat rigid dan itu susah. Dan sekarang kalau lo perhatiin ya kualitas tim-tim Eropa itu menurun semua. Italia contohnya nih, UK paling paham banget nggak ikut Piala Dunia let's say atau nggak ikut Piala Eropa cuman sampai knockout stage-nya cuman 16 besar apa berapa. Jadi secara talent wise itu menurun banget dan itu merata di hampir semua. Jerman gitu kita lihat dulu 10 tahun lalu perkasa. Sekarang Jerman strikernya siapa? Stragil juga. Lu sebut nomor 9 Jerman yang bagus siapa? Walter Made yang 85 juta itu juga gak bagus. Fulkrug udah tua. Tengahnya oke, bagus. Tapi kan masih dipertanyakan apakah Bridge sekarang di Liverpool bisa sekonsisten itu atau bisa sebersinar itu dengan price tag yang sangat mahal. Jadi memang kalau ngomongin demanding tinggi dengan talentnya pun juga sekarang udah mulai menurun Glenn secara talentnya, kualitasnya sekarang kayaknya agak sedikit menurun secara produknya. Even Brazil lihat ya timnas Brazil kemarin di bawah Ancelotti. Kan berantakan banget itu secara talent. Kalah lagi sama kan? Bolivia. Ya, mungkin 2 pertandingan sebelumnya lumayan tapi 20 tahun lalu lihatlah Brazil nama-namanya. Gila lu bisa merem aja. Lu bisa siapa? Sekarang lu sebut 11 pemain. Cadangannya bahkan bisa jadi Iya. Sekarang 11 pemain Brazil. Ya siapa ini? Paketa gitu-gitu kan kacau gitu kan. Sekarang merata even di Eropa pun begitu. Jerman mungkin 11-nya oke lah, tapi cadangannya lihat ini siapa main-main ini yang emang bisa dibilang mediocre lah. Jadi ya itu akhirnya membuat ya kayaknya Guardiola sekarang juga based on sport science juga ngelihat dari scouting, dari sport science, ngelihat dari algoritma statistiknya bagus apa enggak, tapi pada kenyataan di lapangan nyata kualitasnya mungkin belum sebagus itu atau mungkin butuh waktu lah 1 tahun 2 tahun untuk bisa dipoles lagi karena Grealish aja kan di City butuh 2 tahun gitu kan untuk bisa memenangkan ikutan gelar bersama City. Tapi dengan rigid banget tahunnya di musim depannya nggak kepake lagi gitu kan. Nah begitu dia balik ke Everton bagus ya kan. Artinya itu harus secara demandingnya dia tinggi, secara pemainnya juga kualitasnya juga sekarang belum bagus-bagus ya mungkin butuh waktu aja sih. Iya. Atau butuh waktu juga untuk dilepas kayak MU ngelepas pemain-pemain. itu dia gua aku lagi ujung-ujungnya tapi pemain-pemain yang dilepas MU itu bagus-bagus di klubnya loh. Iya kan? Anthony Rashford ya. malah bagus kayaknya mesti digitu dulu. Nanti balik lagi baru kalau udah mateng. Tapi lu ngelihat transfer MU musim ini, gua nggak fair kalau misalnya gua nanya Bang Paji, pasti dia akan menghibur diri lah. Tapi kalau lu sebagai fans luar, sama sih gue liat MU juga parah juga sih transfernya kagak. tapi bukan yang Mbeumo itu menjanjikan ya? Aduh, Mbeumo. Momo yang paling menjanjikan di antara yang lain. Kalau gue meralat itu ya. Tapi kalau menurut gue sih Ji, dari cara mainnya nggak merepresentasikan bahwa dia pantas ada di tim besar gitu. Belum. Dengan badannya dan dengan posturnya agak berat, permainannya agak lambat, terus kemudian keterlibatannya dalam permainan MU sendiri nggak terlalu firm juga. Kan kita bisa tonton dalam tiga laga pertama MU kan nggak superior juga dia gitu. MU tuh butuh striker yang yang ya benar-benar predator gitu. Sesko kan? Masalahnya nggak ada. Sesko belum main malah Benjamin Sesko. Main udah dia. Masalahnya begitu. Masih belum ya? Mengganti kan? Bukan starter kan. Ganti Iya. jersey kemarin. Dia sebenarnya tuh MU tadi pengen ambil Moskin, ya kan? Terus nggak mau lah juga. Sama aja. Fiorentina. Ya faktanya sekarang si Sesko juga nggak bisa nggak menjanjikan. Ya itu nomor 9 pun juga menurut gue sekarang susah nyari nomor 9 yang bagus tuh udah nggak ada levelnya Haaland. Mbappe pun juga bukan nomor 9 murni kan. Udah di bawahnya Haaland tuh udah jauh. Iya, udah. Levelnya tuh ibaratnya gapnya 2 level lah. Levelnya Moiskin, Gyökeres, Sesko tuh 2 level di bawahnya Haaland. Jadi susah mencari Gyökeres juga struggle juga kan di. Iya, belum terlalu mantap juga. Emang Lewandowski, Benzema, Haaland tuh menurut gue generasi terakhir yang nomor 9-nya world class lah. Sisanya mungkin sekarang baru top class atau player bagus aja gitu. Jadi kalau di match besok Bung Yuke ngelihatnya Mbeumo Cunya ini bisa jadi andalan MU nggak buat lini depan? Aduh gue gak yakin ya. Gue udah nonton beberapa kali sih highlightnya Cuna sama Bemo nih. Belum sih menurut gue sih GM. Menurut gue belum memenuhi ekspektasi.
Karena MU kan kemarin udah jauh banget ya. Maksudnya istilahnya citranya, reputasinya udah jauh gitu. Yang datang ya levelnya segini gitu. Tapi gue gak tahu ya Ji, kan sekarang MU kan gak main di Liga Champions, mestinya dia bisa lebih fokus. Walaupun menang kemarin lawan Burnley juga mujur juga gitu ya. Penalti ya. Ya, itu Amorim gak mau nonton begini. Iya, Dia sendiri gak percaya sama timnya loh. Amorim sendiri gak Ya percaya karena sama kan Bruno timnya. juga sebelumnya ada gagal penalti itu kan, yang match sebelumnya. Jadi dia deg-degan anjir gagal penalti lagi nih jangan-jangan. Ada orang bilang MU nih sepanjang di situ masih ada Bruno maka prestasinya performanya masih begitu-begitu aja. Karena sebetulnya raja yang sekarang masih existing itu ya Bruno. Dia pemain yang sangat antagonis, terus boleh dibilang merasa dia paling hebat di situ, nggak dikasih nendang dia marah gitu segala macam. Itu yang menurut gue sih itu bisa jadi toxic juga kelamaan. Ini yang suka jadi perdebatan gue sama fans MU juga ya. Gue nggak pernah bilang merendahkan talentnya seorang Bruno atau bahkan kontribusi dia. Menurut gue ya dia sekarang kontribusi terbesarnya bintangnya dia, akhirnya dia. Cuman gue nggak pernah melihat dari eranya semenjak dari Rangnick ke Ten Hag kepada si sekarang Amorim, secara sistem gue nggak pernah melihat posisi dia tuh di mana gitu, karena nggak ada yang nomor 10 murni kan posisinya pemain dalam si Ten Hag sampai Amorim ini, apalagi dengan 3-4-3 sekarang dia dicoba di nomor 8, coba di nomor kadang-kadang di samping juga. Iya, narrow number 10 gitu yang winger tapi masuk ke dalam. Nggak nyaman gitu. Makanya terakhir dia bersinar ya eranya Ole, dikasih free roll, nomor 10 kemana-mana, semua bola ke dia. Tapi begitu dia jelek, hilang juga tuh tim gitu kan. Nah sekarang tuh menurut gue ketergantungan sama dia sangat tinggi juga. Dan bahkan di Amorim pun sekarang kayaknya mencoba shifting kepada bermain dengan 2 gelandang nomor 6 itu ya. Akhirnya Bruno menjadi nomor 6 atau nomor 8-nya bersama dengan Casemiro. Ketika bola dari belakang langsung direct ke depan gitu, ke Mbumo, ke sayap. Jadinya bypass gitu, dia gak main possession dulu, gak main bola-bola pendek dulu, jadi langsung shifting ke depan. Ini menurut gue jadi kayak, ya mungkin emang sekarang sepak bola shifting ke pragmatis atau direct ya. Cuman menurut gue jadi kayak tim kecil yang berusaha mencari gimana caranya menggolin kepada tim besar. Karena kalau lihat ingat Leicester zaman dulu juara, ya cara mainnya mirip dia dari kiper langsung ke sayap, itu kan 2-3 sentuhan ke Mahrez, Vardy gol gitu kan. Ya nggak mencerminkan tim besar, tapi kalau memang dia bisa menjalankan ini dengan konsisten dan efektif ya menurut gue gak ada salahnya. Tapi kalau dia gak konsisten, gak efektif, ya jadi culun rank 15 lagi bisa musim ini gitu. Ya bukan gak mungkin juga ya sekarang sepak bola di Premier League ini akan kembali ke fase itu lagi. Fase yang sifatnya yang spontan, yang instan, yang pragmatis. Arsenal kan udah membuktikan itu kan dengan corner kicknya itu. Itu dia ketika ball possession yang lu tetap anut sebagai sebuah platform tim ini Arsenal gitu ya. Tapi lawan-lawan udah bisa membuat antitesisnya, maka lu harus ada solusi. Caranya gimana ya? Set pieces, ya lemparan, ya corner kick. Dan sekarang itu bukan sesuatu yang haram gitu ya. Di sepak bola yang sekarang result minded gitu ya. Semua kan bagaimana hasilnya kan. Kalau itu bisa bekerja dengan baik ya lakukan itu gitu. Pada akhirnya kan yang dilihat kan angkanya, tabelnya, klasmennya kan. Kalau lu main sesuai dengan filosofi lu tapi itu it doesn't work, itu lu masih mempertahankan. Lu pasti harus ada kartu trufnya dan itu Arsenal punya gitu. Iya, cuma gue nggak tahu sampai 3 game ini Arsenal ada nggak gol dari set pieces itu. Lah itu MU. lah itu blunder pertama MU ya itu. Dari corner Bayindir dari itu. corner Arsenal itu. Corner Arsenal itu. Buset deh. Gue cuma mancing ingatan dia aja. Kalau nggak ada gol corner itu mah MU menang. Enggak juga sih. Bang, tapi dengan bahasa kita tadi, lu seberapa optimis dengan episode kali ini dari Manchester? Justru gue lagi optimis, makanya gue kemarin. Karena lu baru ngalahin Burnley dengan gol di akhir menit itu. Justru di saat sekarang juga City lagi fragile, lagi rapuh-rapuhnya. Sekarang momentum terbesarnya sebelum Pep menemukan formula terbaiknya musim ini. Karena kalau sekarang musim ini dia di awal ini dia juga nggak bisa ngalahin atau nahan imbang atau nyuri poin, ya gue lebih ngeri di pertemuan kedua nanti gitu kan. Ya apalagi sekarang di Old Trafford gitu. Lo udah punya. Yang gue dengar tuh di previewnya itu 9 pemain City yang terancam nggak bisa main dan 4 pemain MU. Betul. Jadi kalau tadi mengukur apa yang dikatakan Panji, make sense juga kalau MU punya harapan besar untuk bisa ngambil poin dari City sekarang karena City sekarang ini paling nggak after international break ya itu kan waduh remuk banget tuh banyak pemain-pemain yang nggak available gitu. Ini kesempatan sebenarnya buat MU gitu. Berarti Bung Yuke sependapat ya ini momen MU untuk mempertahankan posisinya dulu dan bukan City mengejar ketertinggalan nih karena kan kalau di statistik emang MU masih lebih tinggi kan sekarang posisinya kan. Sementara. Ya kita highlight sementara. Gue tolong jeda internasional dia 2 minggu ya. Yo kan MU berapa tadi 9 ya apa 10? Ini gila ini. Ini berapa sih sih? 13. Gila ini
City ini benar-benar apa ya, anomali ya. Tiga Terparah lah dia. game. 2 kali kalah Dua dia. kali kalah sama kayak Dewa. Ya. Cara mainnya juga sama. Iya. Possession, Iya. atraktif football, segala macam. Lawan nunggu aja. Iya benar di Jadi ini counter jadi gol ya. momen MU nih ya untuk bisa ngalahin momentumnya City. Kalau ini nggak bisa juga ya udahlah, emang segitu baru berat, takarannya. berarti berat memang kalau kali ini nggak bisa juga berat berarti buat MU seterusnya lah. Tapi lu sebagai fans MU ada gak sih derby Manchester yang paling berkesan buat lu? Ya itu kan gue masih nonton eranya yang Rooney Salto atau yang Owen bahkan ngegolin last minute Fergie time itu menurut gue itu yang one of the best moment sih menurut gue dua match itu lah. Apa yang membedakan MU waktu itu dengan yang sekarang? Ya pelatihnya sih sama talent wise sih ya. Dulu kan ya nama-namanya even ya dulu misalkan nggak ada Ronaldo aja dulu bisa digantikan oleh Kenani atau siapa Valencia gitu atau mungkin nggak usah ngomongin dari Manchester ya. Kalau kalian ingat mungkin yang MU lawan Arsenal yang dia menang 8-2 apa 7-2 gitu. 2009. Itu lihat deh squadnya. Mungkin yang bisa dibilang bintangnya Rooney doang, sisanya main mediocre semua gitu. Bahkan dia pernah mengalahkan dengan John O'Shea bisa ngecipin kipernya Arsenal kalau misalnya Almunia kalau salah. Jadi memang Chesney. ya. Pokoknya di saat itu tuh siapapun yang bermain untuk MU even cadangannya bisa bermain maksimal. Nah, gue udah nggak melihat sekarang MU yang sekarang ketika digantikan pemain-pemain cadangannya sekarang alasan nggak ada ini nggak ada itu berantakan gitu. Jadi bukan bermain as a team 1-2 pemain hilang aja katanya langsung alasannya 2 pemain ini nggak ada. Kalau dulu tuh nggak ada 1-2 pemain langsung bisa digantikan oleh siapapun karena itu faktor dari sistemnya, dari kebanggaan pemainnya sama dari pelatihnya juga dulu. Kalau sekarang kan makanya sempat eranya Ole dibilang katanya kita harus merasakan MU United Way segala macam. Ya, sebenarnya United Way itu kayak gimana sih? Karena Ferguson juga menurut gua nggak ada filosofi mutlaknya gitu yang secara permainan ya dia benar-benar memegang ruang ganti yang kuat, bermain fleksibel, beradaptasi dengan lawannya kayak Ancelotti lah ibaratnya. Kalau lo ngomongin Ancelotti kan mungkin formasi terpakamnya cuman yang formasi Natale Milan, tapi kan abis itu dia fleksibel mainnya untuk bermain counternya, bermain nyerangnya, bermain defensifnya, bukan yang memang pakem kayak Pep possession atau Ange Postecoglou bermain setengah lapangan naik banget gitu atau mungkin Flick yang kemarin di Barcelona nahan setengah lapangan high defensive line. Jadi memang perbedaannya lah ini DNA totalitas permainan MU secara individual sekarang kayaknya mungkin nggak merasa belonging atau owning sama timnya sama pelatihnya mungkin butuh waktu lah. Emang eranya udah beda ya. Beda era. Sekarang nggak bisa dibandingin. tadi nyebut Ancelotti aja udah plot twist terhadap dirinya. Dia sekarang ke Brazil coba. Sepak bola yang lebih mengandalkan permainan konstruktif kan. Dia sendiri kan permainannya agak menjemukan ya. Pragmatis Tapi kan juga. result, ujung-ujungnya result. Iya. Sebelum gue mau ke Inter Juve, gue mau dulu ke Bung Yuke. Bung, berapa prediksi lu dan juga siapa yang akan menjadi pemain kunci di derby Manchester kali ini? Bung Yuki aja ya. Bung Yuke aja kalau ini kan udah optimis kan. Biar lebih Prediksi 50-50 lah. Oh 50-50. Walaupun anginnya sedikit ke MU lah. Oh anginnya ke MU nih. Karena dia tuan rumah. Enggak, karena City-nya lagi amburadul, lagi banyak pemain yang Cedera juga enggak available gitu. Makanya terus MU-nya kan menangnya ugly win ya oke nggak apa-apa lah. Jadi kalau mau sekarang bagaimana ngambil momentum itu karena susah untuk ngarepin MU kembali ke cara main yang kita udah kita mimpikan sejak lama gitu. Pokoknya selama masih Amorim di situ menurut gue nih, selama masih ada Bruno Fernandes di situ ya jangan terlalu berharap dengan MU. Tapi untuk game kali ini melihat dengan City yang lagi compang-camping gitu ya, ini kesempatan buat MU. Waktu yang tepat Ya ya. 5-5 4-5 lah. Walaupun mungkin orang nganggepnya nggak mungkin lah gini-gini. Tapi ya, ini suasananya berbeda sekarang nih. Posisinya sekarang City lagi cari bentuk terbaiknya dia. Sementara MU ya sedikit ada faktor hoki-hokinya juga gitu. Key player? Kalau key player gue nggak ada feeling key player sih. Nggak punya feeling gitu. 5-5, 4-5 Bang Panji. Iya benar itu. Sudah betul itu sudah dibicarakan. Ya tapi makanya musuhnya MU ya sekali lagi gue bilang dirinya sendiri gitu kan. Karena dia sering ya lawan Arsenal gitu atau lawan Grimsby Town aja Onana blunder gitu kan. Jadi kalau nggak ada lucu-lucunya dari individual elementer error dari main MU sih gue rasa Nanti jangan-jangan gol-gol aneh gitu. Iya kan dari corner atau tiba-tiba masuk Ada lewat kolom kaki sendiri. Salah passing misalnya Kayak gitu-gitu. Iya, Kalau iya. nggak sih menurut gue normal sih karena ya MU nggak sejelek itu permainannya lawan Arsenal terutama lawan Burnley juga mainnya nggak jelek, lawan Fulham pun juga sebenarnya mainnya nggak jelek, yang jelek lawan Grimsby doang menurut gue yang paling jelek secara permainan. Lawan Grimsby boy langsung kalah, kasta keempat itu udah nggak ngerti lagi gue. Seru ya, berarti nanti habis hasilnya kita harus chat Bung Yuki sama Bung Panji, bener nggak prediksinya? Oke. Gitu. Tapi kalau lo
Gue lebih ke MU sih. Oh, sama Lebih ke MU sih, 55, ngeliat City parah 55, banget deh. mainnya kemarin. 55-45 dah. 5545. Lo 5545 Soalnya juga. City tuh kayak kehilangan identitas tuh enggak lu? Betul. Dan itu yang gue bilang, pemainnya yang didatangkannya secara kualitas nggak oke lah. Iya. Belum perlu Walaupun adaptasi. dengan ada Donnarumma. Nah itu Nah, apa- ini Nah, baru itu nih. mungkin Iya. jadi pembeda. Oke-nya terakhir ini. Maka tadi gue juga bilang bisa seri, bisa sedikit unggul ke MU. Iya, kita lihat lah ya nanti ya ini seru. Bisa ditonton juga di video jam hari Minggu ya, Minggu Hari malam. Minggu Masih hari Minggu malam. malam. Minggu 22.30 malam. dia kick off kan. 22.30 kick off yang gak kalah seru Derby de Italia. Nah, ini. Ini nih. Ini nih, Ini Inter nih. nih. Enggak Venezia. Tapi bener di rumah lu itu di dinding ada cat Ya Allah. Juventus itu bener. Yang gue kira orang cuma pakai spray aja biasanya kalau Tapi ngefans ya. di rumah bokap gua dia sampai ngibarin bendera Arsenal cuy. Iya. Di mana? Di rumah gua, di rumah Ada bendera bokap taruh gua. di mana? Hati One Piece aja dicabut sama ini bendera Arsenal. Ini dicat Juve beneran Bung Yuke. Iya, jadi itu Ceritakan sejarahnya dulu itu. waktu itu gue pindah rumah, bukan pindah sih, maksudnya renovasi rumah. Gue pindah ke seberang, jadi rumah gue yang lagi direno ini, gue mikirin apa ya biar kelihatan itu ada karismanya gitu ya. Rumah ini kan, gue bilang, Karisma Calciopoli ya. lu jangan bawa yang lama Iya, lo. ampun. Oh iya, gue kepikiran, gue kan punya karikatur di kantor, kartunis di kantor. Tolong bikinin dong, ini gue mau bikin wall yang Juve yang besar. Waktu itu logonya masih logo yang yang Logo kuda, lama, ya, logo yang lama. gitu kan, dibuatin gitu kan. Terus ya udah jadi gitu. Gue bilang gimana ya caranya supaya kalau ini menang ini kelihatan kontras gitu ya. Gue pasang lampu kayak gini nih. Jadi kalau pas menang Juve nyala lampu Jadi kayak Batman tau gak lo? Iya, Asli Ji, ntar gue Lu kan kirim. tembak ke langit sekalian. Iya, ntar gue kirimin fotonya deh. Ini lo gak punya fotonya di handphone. Ada, ntar gue kirim deh. iya. Gue mesti browsing dulu. Terus chatnya apa nih? Gue coba kembali ke sejarah masa lalu kan. Ternyata Juve itu dulu jersey awalnya tuh pink. Ada pinknya. Ternyata pink bro, bukan hitam putih. Dan itu dinding pink. Dindingnya pink. Maksudnya dinding pendampingnya pink. Kalau di Pendampingnya situnya pink. putih. Kalau Berarti, ini putih. Itu Kayak gitu gilanya sih. Filosofi banget. Sampai sekarang masih. masih. Cuman gue mau ganti logonya jadi J. Jadi J ya Oh, kan. Itu kan iya. si logo lama Bulat kan, kan. itu masih bulat. Sampai kalau misalnya ada Grab ataupun ada apa namanya paket gitu ya. Pak yang rumahnya ada Juventus. Yes. Lu tanya satpam bilang yang rumahnya ada dinding Juve-nya gitu. Paling Jadi gampang ditemukan. Inspirasi lo rumah lo logo Arsenal. Pakai ini loh, Rumah baru. pakai meriam ya. Lu meriam bambu aja. Nah, Kayak kalau ini kalau lagi puasa beleguran tuh dung dung. Lagi ngebayangin dindingnya Bung Yuki gimana? ada itu. Warnanya pink ada. Warnanya pink lagi. Tapi gimana Bung Yuki besok Juve Inter nih? Dari fansnya dulu deh, nggak apa-apa kita dengar. Ya sebenarnya Juve sekarang juga lagi cari apa namanya ya, cari bentuk yang ideal. Karena kan Tudor ini kan juga pelatih yang sebelumnya interim juga. Dia kan gantiin Mota di akhir musim, terus kebetulan Juve-nya berhasil survive di zona Liga Champion gitu kan. Terus saat itu sebenarnya udah ada isu-isu mau datengin lagi Allegri kan untuk ngembalin lagi kejayaannya Juve waktu dipegang Allegri dulu kan. Nah, sekarang dengan pengalaman yang dia ada terus hasilnya ternyata bagus 2 laga pertama walaupun lawannya juga belum terlalu ini ya, lawan Genoa apa lawan apa gitu ya. Genoa Ya, sama Parma. Ya nggak terlalu itu tapi oke sih karena dia didukung juga oleh talent-talent yang menurut gue sih bisa jadi masa depan Juve untuk masa yang panjang gitu. Yildiz, Conceição ya, anaknya Sergio kan itu. Iya. Terus gue suka di situ masih ada Vlahovic walaupun sebelumnya Vlahovic sempat digosipkan akan pergi juga. Tapi faktanya Juve perlu masih striker senior seperti dia. Nah itu Ji termasuk pemain nomor 9 juga tuh Ji. Iya. Boleh kamu diambil sama MU Ji. Enggak mau. Musim lalu jelek dia Dan statistiknya. Vlahovic waktu itu udah sempat ngambek minta dilepas tapi nggak dikasih. Sekarang dia dalam 2 game pertama dia selalu bikin gol. Itu kan impact yang positif ya. Artinya Tudor ini bisa memanfaatkan pemain-pemain yang lama gitu dengan tambahan pemain baru. Ternyata sekarang bisa klop. Ya kita lihat nanti lawan Inter nih pembuktiannya nih. Gue nggak yakin sih kalau Inter sekarang masih apa ya? Masih setengah matang juga Yuke. Pelatihnya kan Maksud gue mau lebih bilang masih belum bisa kembali ke ini awal waktu masih ada Simone Inzaghi. Inzaghi, Jauh iya. banget sekarang.
stoppernya udah 37 tahun, Acerbi Yoi. bagus Nah itu tapi udah Juve senior kan banget. punya pemain-pemain yang tadi Bu Ike Fresh bilang banget. fresh, tapi lu pernah bikin konten setelah final UCL kalau nggak salah, kehabisan bensin di akhir. Dimana liga ini kan butuh konsisten, Betul. butuh maraton Betul. dengan pemain yang kayaknya nggak banyak berubah kan dari Iya, lini iya, tengah, nggak depan, berubah. menuju belakang. Dan dia mau ngincer treble lagi, itu menurut gue salah banget. Makanya gue sempat debat sama banyak fans Inter juga yang netizen terutama ya keyboard Berat banget warrior. itu lu ya? Hah? Debat Iya, sama. karena mereka bilangnya kok lu gak ada optimisnya gitu. Bahkan gue lumayan vokal bilang lepas aja Liga Champions. Bukan berarti lu ngalah di Liga Champions, tapi kalau lu ada prioritas nih dua big game ke depan, Serie A sama Champions. Ya kalau Inzaghi kan mungkin merotasi di Serie A untuk fokus ke Liga Champions. Kalau gue justru lebih fokus di Serie A karena justru di akhir-akhir dia kejegal di Serie A ya karena dia fokus ke bagi sama event sama Copa juga kalah kan sama Milan kan. Nah, skuad seperti itu apalagi mure-mure gitu kan. Kan gue sempat bilang juga sekarang kalau lihat pemain termahal Inter siapa? Barella. Ada yang sempat bilang Lukaku. Lukaku nggak ada di Inter. Gue bilang sekarang di tim ini bukan sepanjang masa gitu kan, bukan all time. 33 juta apa 35 juta. Sementara yang lainnya gratisan, peminjaman opsi permanen Tubai. Jadi memang secara value-nya aja ya segitu adanya. Even dia datengin Akanji dengan pinjaman dengan opsi 15 juta. In return-nya dia melepaskan pemain yang justru lebih muda setahun, Benjamin Pavard dengan opsi pinjaman juga dengan 15 juta juga permanennya. Artinya secara kekuatan finansial Inter tuh nggak masuk akal untuk mengincar semua kompetisi gitu. Jadi menurut gua makanya gue sempat bilang Inter tuh ya kalau mau lo fokus dulu domestik kayak Juve gitu. 9 tahun 8 tahun beruntun ya dari era Conte Allegri. Iya, sekarang aja dia totalnya udah hampir 40 trofi gitu kan secara Serie A Scudetto. Inter sama Milan masih 20, masih jauh banget untuk mengejar masih 18 atau 19 gitu kan. Masih jauh lah 20 untuk mengejar 30-annya dari Juve itu. Nah, menurut gua kalau dengan finansial nggak ada, pakemin dulu untuk bermain di domestik yaitu Serie A. Even Inzaghi aja gue mau kritik kan. Inzaghi lu 4 tahun lu cuma bisa dapat 1 Serie A loh. Sementara dapat Copanya 2, Super Copa. Menurut gue it's not good enough gitu. Makanya kemarin waktu dia juga cabut ke Arab, udah ada omongan ke Arab sebelum final Liga Champions, menurut gue tuh parah dan akhirnya dibantai 5-0, gue sempat sakit hati sama Inzaghi. Karena ya mau nggak mau itu sedikit mendistract lu gitu. Mungkin kalau point of view-nya kalau lo menang, oh ini sebuah hadiah perpisahan. Tapi kalau lo kalah 5-0, ya kan gue jadi Susan gitu. Distraksi itu udah ada buat seorang Simone Inzaghi untuk final Liga Champions. Nah, balik lagi kepada tadi lo pertanyaannya, sekarang skuadnya nggak jauh beda, benar. Dan kalau cara mainnya bahkan menurut gue masih kayak sedikit autopilot dari Simone Inzaghi secara permainan. Mungkin hanya pergantian kadang-kadang si Petar Sucic gantiin posisinya Mkhitaryan yang memang secara usia lebih muda. Terus sekarang dengan didanya Benjamin Pavard, sekarang ada Akanji, alhamdulillah ya, karena kalau kemarin lihat ada Jan Bisek, ya Allah Jan Bisek, lu lihat lah final Liga Champions baru main 15 menit cedera gitu kan, sama ya itu belum ada added value atau booster value-nya yang dihadirkan oleh Cifu kepada Inter. Even kemarin Udinese dia udah unggul lebih dulu dengan skema yang mirip banget dengan skemanya Inter era Inzaghi. Lewat bola cepat dari sayap dia nusuk gol dan banyak peluang-peluang seperti itu tidak menjadi gol. Sama seperti eranya Simone Inzaghi, banyak banget peluang, mungkin bisa 10 tendangan 7 ke atas, mungkin yang on target cuma 1 atau 2. Itu menurut gue efektivitas di bawahnya Simone Inzaghi yang berlanjut ke Cifu masih menjadi problem. Makanya tahun lalu kan dia lawan Juve juga keteteran juga kan, 4-4 sama 1-0 kalah sama Conceição yang golnya Conceição satu gol itu. Karena sebenarnya secara peluang Inter ada, cuman efektivitasnya yang sering jadi masalah dan sering banget transisionalnya berantakan. Kalau lu lihat pertama kali Inter dapat bola, ngerebut bola di daerahnya sendiri, lu lihat deh langsung LCB sama RCB-nya langsung naik. Bastoni naik, Bisek juga naik. Nah begitu itu bola baru ngalir di tengah, hilang, kelar nggak sih secara pertahanan kan berantakan kosong kan, yang nahan di belakang Hakan Calhanoglu yang bukan DMF gitu kan, gelandang elegan. Sekarang pun juga kadang-kadang Mkhitaryan kadang-kadang jadi DMF gitu juga. Nah gila ya, mirip kayak MU lah secara transisinya. Nggak ada DMF murni. Kalau dulu kan masih ada Brozovic gitu eranya sebelumnya Hakan Calhanoglu. Jadi masih lumayan kuat dan sekarang Acerbi juga udah tua banget gitu, 37 mau 38. Ya kalau gue setuju sama Yuke, kalau sekarang secara solid justru sekarang lebih solid Juve menurut gue ya. Sekarang 2 pertandingan lebih kelihatan solidnya Juve. Secara walaupun juga Tudor baru ngelatih Juve juga lah dari musim lalu akhir musim lalu. Tapi secara pengalaman itu membedakan banget dan dia udah ngelatih banyak klub kan, Galatasaray. Pernah jadi asistennya ini juga apa namanya?
Pirlo di Juve. tahun 2020. Ya kan? Jadi Even dia secara DNA tuh dia udah tahu juga. Dia kan juga legendnya Juve juga, era 3 back dulu, Giuliano, Ferrara, sama Tudor gitu kan. Sama siapa lagi? Montero gitu kan. Jadi memang, dan lucunya dia defender. Tapi filosofinya nyerang. Itu yang membedakan. Nah Cifu juga sebenarnya mirip. Approach-nya adalah dia kan juga legend Inter juga. Iya, kan, mencoba pressing juga, back juga, tapi dia mencoba pressing juga, bermain dengan garis tinggi juga. Tapi itu belum solid. Nah Juve gue lihat dibanding Inter secara pertahanan lebih solid. Ini yang membedakan Inter sama Juve. Secara peluang menurut gue agresif, sama-sama agresif. Tapi kesolidan di lini belakang ini menurut gue Juve sedikit ahead daripada Inter. Makanya gue bilang kemarin juga di podcast gue bilang beda sama MU. Justru feeling gue sekarang gue lebih agak takut ngelihat Inter sama Juve karena Juve secara defense udah mulai balik ke ranahnya dia, yaitu kuat di pertahanan, kuat di golnya paling cuma 2 apa 1 ya. Tapi efektif gitu kan. Dan dia lebih fresh, secara pemain muda semua, dan dia bisa membuang Timothy Weah, even Nico Gonzalez dia dibuang juga. Vlahovic hanya menjadi super sub, dia rela membuang suara Kolomuani demi Jonathan David dengan Kenan Yildiz dan juga si siapa kanannya Conceição. Muda semua gitu, dan backnya pun juga di rotasi semua. Back kirinya Cambiaso kemarin juga, siapa pengganti Cambiaso kemarin ya? Kan dia kartu merah tuh. Terus sempat diganti juga di kiri, kanannya juga masih lumayan muda. Jadi memang secara ini fresh. Ini yang menurut gua secara pengalaman pelatih dan juga secara kesulitan Juve sedikit unggul di atas Inter. Tapi kenapa Inter tidak melakukan itu ketika transfer kemarin, Bang? Duitnya beda. Juve secara finansial menurut bukannya lu masuk final Liga Champions kan bukannya harusnya lebih banyak. Itu untuk nutup utang-utang yang kemarin. Karena kalau dia kemarin gak masuk final Liga Champions, Glenn, itu ada isu dia harus ngejual satu pemain bintang-bintangnya lah. Sebut aja Bastoni, Barella, Lautaro. Ya kalau itu hilang, siapa lagi gitu yang mau jadi backbone-nya? Karena kan Yuki juga selalu bilang, semua orang pasti akan bilang, kekuatan tim itu pasti ada poros garis tengahnya itu yang dari kiper, back, gelandang sampai striker. Nah menurut gua ya itu udah Bastoni, terus Barella, sampai Lautaro udah backbone-nya sama Inter sampai Sommer tuh backbone-nya. Ketika itu dicabut, lu butuh sumber daya uang yang mahal, lu butuh kayak tulang aja, kayak adaptasi tulang lagi. Fondasinya tuh akan patah lagi. Nah, menurut gua kemarin nih uang yang digunakan dari kesuksesan musim lalu itu untuk membalancing ini, makanya kan belinya sekarang nggak bagus-bagus amat kan. Boni, Petar Sucic, terus siapa Kanji juga pinjeman. Tapi so far so good. Gua dibanding tahun lalu sebenarnya secara squadnya gue sedikit lebih optimis dari lini serangnya, karena dibanding tahun lalu kan Taremi, Arnaud Taufik, Korea bukanlah backup yang bagus buat seorang Lautaro sama Thuram. Nah gue ngeliat Boni ini walaupun di Parma sebenarnya secara gol nggak begitu bagus, tapi dia secara karakter bisa menggantikan posisi Thuram. Begitu juga dengan ada Pio Esposito di sana secara nomor 9 murni, ada variasinya, nggak mentok di 2 orang ini aja. Karena Lautaro musim lalu jelek banget kalau lihat dari statistik golnya, bahkan Thuram musim lalu lebih menggendong Inter dari jumlah golnya. Kan beda banget sama 2 tahun lalu waktu dia masih juara. Lautaro-nya yang menjadi outstandingnya kan. Tahun lalu Lautaro jelek. Nah gue nggak yakin ketika Lautaro jelek lagi, ya Thuram bisa menggendong juga, karena tahun lalu kan Thuram bagus di awal, mulai stuck juga di tengah-tengah. Sesekali ngegolin juga. Nah dengan adanya Pio dan juga Boni. Mudah-mudahan sekarang efektivitasnya bertambah, yang tadinya peluangnya 10 cuman gol 2, sekarang mungkin bisa gol 4 atau gol 5 lah, setengahnya bisa jadi gol. Iya. Jadi kalau menurut gue sih Inter itu masih berat ya dengan kisah suksesnya kemarin. Dia kan bisa 2 kali final Liga Champions dalam 3 musim terakhir. Iya, betul. Itu kan luar biasa menurut gue gitu. Nah ini khawatir dengan perginya Simone Inzaghi terus berganti sama pelatih muda yang sangat minim pengalaman. Betul. Di Parma juga kemarin dia juga direkrutnya Cifu tuh di akhir musim bisa nyelamatin Parma untuk bertahan di Serie A. Kemudian tiba-tiba langsung naik pangkat ya dari kapten ke jenderal gitu kan. Ada di timnya Inter yang istilahnya diwarisi oleh Mancini, sebuah Inzaghi yang sangat luar biasa. Mereka bisa begitu superior di Serie A, kemudian juga bisa nyentuh langit champion walaupun hasilnya gagal, tapi kan itu kan beban yang tentu nggak mudah ya untuk dipikul pelatih yang usianya 44 tahun, cuman beda 7 tahun sama Acerbi. Jadi kalau jangan nanti di ruang ganti yang ngelit si Acerbi lagi kan. Karena dia yang lebih kenal lingkungannya, dia yang lebih paham dengan dinamika yang terjadi gitu. Nah, kalau tadi Panji katakan bahwa Inter masih punya harapan dengan pemain-pemain yang baru didatengin, tapi sejujurnya ini fase transisi yang nggak mudah buat Inter. Karena perjalanan
persaingan ke depan lebih kuat lagi. Terus mereka ngawal musim ini sama sekali nggak sesuai dengan ekspektasi. Sementara rival-rivalnya ini terus menunjukkan ini ya stabilitasnya ya sekarang ya. Napoli, kayak Juve sih terutama Napoli, ya. Kalau Milan Juve sih belum lah. gitu. Jadi apalagi Juve ya udah lama nggak lagi juara Serie A, terakhir tahun 2020. Tentu mereka ingin kembali lagi ke track itu. Karena fokus Juve sekarang nggak muluk-muluk. Bagaimana lu bisa ngembaliin lagi pondasi yang dulu hilang gitu ya dengan pemain-pemain muda ini yang lebih segar. Memang perlu waktu yang lebih panjang. Makanya kemarin Juve sempat ngerasa gua harus cepet-cepet nih, kita harus cepet-cepet untuk balikin nama besar kita. Makanya sempat ada isu Allegri mau dipanggil lagi. Tapi waktu itu pinter Tudor tuh. Lu kalau nggak pekan ini lu pastiin gua kabur nih gitu. Padahal saat itu Juve belum deal gitu sama si Allegri itu kan. Tapi melihat bahwa kayaknya ya udahlah kita pakai ini juga, toh Allegri juga sebelumnya dikasih kesempatan juga nggak bisa juara juga kok. Yang bawa Juve 2 kali ke final champion Ya, Allegri. dalam 3 musim terakhir itu Allegri Allegri kan. Conte kan badut Liga Champions katanya, kalau Conte Iya, jagonya Conte domestik cuman doang kan. domestik doang 3 doang. kali kan, 12, 13, 14 di juara. Terus tapi artinya kalau cuman yang dikejar lokal aja, lu nggak perlu lagi datengin Allegri sebenarnya. Dengan Tudor pun dengan kekuatan yang ada, yang dengan kaki-kaki yang muda ini bisa gitu Inter dan Juve. Dan gue yakin asal nggak ada persoalan di ruang ganti aja, karena Tudor ini kan termasuk pemain termasuk pelatih yang agak ini ya, agak keras gitu ya, dengan karakter dia agak keras. Gue mah takutnya diribut sama Vlahovic aja sih. Ya, sama Eropa Timur ya. Itunya karena itu Ji, egonya tinggi kan. Dan tadi Panji bener bilang bahwa gue juga baru amatin Tudor ini padahal kan karakternya tuh Dia kan back kan. sangat kaku gitu kan, tapi ternyata mainnya lebih menarik loh. Dan itu juga sebetulnya yang coba di-create kan di waktu zamannya Mota kan. Udah kelihatan Juve itu sebenarnya mainnya, cuman ya ada persoalan internal. Beda, ya. soalnya Mota DNA-nya Inter kan. Kalau ini DNA-nya Juve beneran gitu. Tapi lu berarti lebih optimis ya untuk Juve Inter ini? Karena Igor Tudor ini pelatih asing pertama Juve sejak eranya Didier Deschamps. Dan Didier Deschamps ketika itu menurut gue sukses. Walau dia cuma Serie B mempertahankan posisi Juve di Serie B. Tapi Promosi. artinya kan dengan kultur dan juga DNA yang sama-sama dulu pernah jadi pemain Juve, Iya, 90-an gue harap ya. sih bisa kembali lagi tuh terahnya Juve seperti dulu di bawah Tudor ini. Juve itu kan dipuji juga sama Bang Panji tadi, ada pertahanannya mulai solid ya. Dulu kan kita punya Chiellini, punya Bonucci, dan satu lagi siapa yang brewokan itu? Oh, Barzagli. Barzagli. BBC kan, BBC dulu. Dan sekarang 2 pertandingan masih clean sheet. Iya, itu dia. Apa yang menjadi faktor solidnya pertahanan Juve? Sebenarnya sih baru bisa diuji nanti lawan Inter sih. Ini berarti ujian ya? Iya, karena kemarin kita menang, gue bilangnya kita lah ya, seolah-olah kayak punya gue Juve ya. Karena lawannya belum menguji secara kuat ya. Tapi kalau dari sisi efektivitas ya efektif, karena Juve kan dari dulu prinsipnya bagaimana bermain lebih efektif, nggak kebobolan lebih dulu, dan kita bikin kemenangan walaupun satu pokoknya menang. Filosofi Juve dari dulu seperti itu. Makanya timnya lebih ngutamain permainan yang compact di belakang gitu ya. Nah belakang ini sebenarnya gue juga belum terlalu yakin ya. Belum ada nama-nama besar gitu. Seperti eranya Tudor itu. Sekarang Bremer. Terus gue lihat lagi di sini siapa? Gatti. Belum lah menurut gue sih ya. Masih, bukan nama-nama top ya? Bukan nama-nama top ya. Tapi sepanjang kalau masih di Serie A sih masih oke lah. Okay. Nah makanya tadi gue bilang nih lawan Inter nih. Inter kan punya depannya bagus sih Ji. Ada Martinez. Terus ya pemain pengalaman lah. Barella, Mkhitaryan, Hakan. Walaupun ya kayak begitu performanya. Tapi tetap mereka kalau ketemu Juve motivasinya beda gitu. Dan nah gue akan lihat nih. Kita akan lihat apakah lini pertahanan Juve ini memang seperti yang diharapkan. Kalau gue sih belum yakin sebenarnya. Tapi siapa bahkan yang lini tengahnya juga, tengah dalam konteks tengah ke belakang ya, itu juga belum lah menurut gue, kayak Manuel Locatelli. Justru dia penyerang lubang dan ke depannya itu yang Juve yang bagus sekarang malah. Makanya dari Yildiz, terus Conceição, terus Dusan juga di depan, terus Jonathan David. Itu yang lebih menjanjikan sebenarnya. Makanya kalau kayak gini lawan Inter, lu jangan lebih baik mainnya defend aja, counter. Karena counternya itu yang berbahaya kita. Tapi kalau belakangnya gue kurang yakin nih, lu mendingan nunggu di belakang aja, biarin Inter nyerang deh. Biar Lautaro Martinez biar nyerang gitu kan, begitu kena perangkap, kena counter. Ya. Siapa key player berarti yang Bung Yuke lihat nanti di laga lawan Inter ini Juve? Yildiz sih menurut gue. Yildiz. Itu pemain muda itu. Sekarang kan Turki ya. Dia kan formasinya 3-4-2-1. Jadi dia lebih kayak anak panah begitu tuh. Jadi kalau udah bola, kemampuan untuk
ini sama-sama kecil pemainnya. Tapi itu kecil-kecil tuh ngerepotin gitu. Mampu-mampu nusuk-nusuk terus ya udah klop juga lah sama si Vlahovic menurut gue sih. Bang Panji, lu kenapa suka Inter sih? Kenapa suka Serie A? Pertanyaannya ini, gue baru jawab nih. Itu nih. Jadi basicnya adalah sebenarnya dari game. Dulu kan ada game Winning Eleven kan. Terus kalau lo pernah main Winning Eleven tuh ada Master League. Master League itu lo harus belanja pemain dulu. Lo harus menangin uang dulu, game dulu, dapat uang, beli pemainnya, ngumpulin pemain-pemain aslinya tuh. Tadinya kan pemain-pemain palsu, akhirnya ngumpulin. Nah, dulu gue punya saudara dan kakak dan juga om tuh main bareng. Mereka milih karena gue kan dulu masih baru mulai nonton Serie A baru belakangan kan. Karena awalnya kan nonton Premier League dulu, MU duluan 96. Baru sesekali nonton Serie A tuh di RCTI dulu kan. Jadi memang nonton Serie A pelan-pelan udah diambil semua. Jadi pilih tim. Kakak gue milih Milan, Lazio, Parma. Anjay kan itu Zaman itu ya. Parma, Crespo dan lain-lain, Veron, Ortega, Milannya masih ada Bierhoff dan lain-lain. Berarti sisaannya Inter. Sisanya cuma Inter. Juve udah diambil saudara gue, cuma Inter. Makanya gue, padahal gue sukanya sebenarnya kalau warna hitam sama merah. Makanya Juve sama Milan sebenarnya secara warna gue lebih suka dibandingin perpaduan hitam sama biru. Tapi pas untungnya gue lihat di Inter ada siapa? Wah, ada Ronaldo nih. Gitu. Ronaldo botak yang itu, botak. Cristiano belum main lah gitu. Cristiano ada Ronaldo botak, belakangan juga ada Baggio juga. Wah, keren banget ini. Jadi ya justru dari situlah gue mulai suka, mulai ngikutin mereka. Terus sempat ketemu MU juga kan, Champions League. Yang ketemu Juve juga, terus habis itu ketemu Inter. Wah, keren, ada Zamorano, kipernya ganteng, Pagliuca dulu kan. Terus juga ada Djorkaeff-nya Prancis, udah keren banget ini. Sidorf juga ada. Sidorf belakangan 2000, makanya gue lihat wah keren nih Inter. Nah, akhirnya Serie A. Kalau orang banyak yang nanya kok bisa lo sih ke 2 tim ya, karena ya nggak ada konflik interestnya, satu Premier League satu Serie A, ketemu juga mungkin 5 tahun sekali gitu ketemu kan, jadi nggak ada konflik interestnya. Lebih suka dan lebih bangga jadi fans mana? Ya kalau era itu mah MU lah, karena kan MU kan lagi jaya-jayanya. Inter kan dulu puasa trofi dari eranya Mourinho Trio Jerman, baru eranya Calciopoli kan, akhirnya dapat trofi limpahan. Iya, tapi kan abis itu dia konsisten juara, abis itu sampai eranya Mourinho. Kalau era sekarang? Era sekarang? Iya. Ya Inter sih. Oh, Inter. Cuman makanya orang versi itu banyak nanya, kok lo sering posting MU gak pernah posting Inter? Masalah engagement itu masalahnya. Kalau MU beda tinggi ya engagement. MU mau jelek, mau bagus, Tinggi mau seri engagement. tinggi. Inter mau bagus aja, ya segitu-segitu aja gitu. aja, Makanya Karena penggambarnya orang lama. iya kan, iya gitu. Seumur-umur UK gua gitu. Om Yuki, tapi kenapa sih Serie A tidak bisa bersaing dengan Premier League untuk sekarang ini? Duit. Jadi dulu nih gue sedikit ini ya flashback ya. Dulu tuh kan zamannya masih decoder, inget kan? Iya, tahu. Decoder gue gak tau, decoder. Dulu TV sebelah itu begitu pas dibeli hak siar Serie A itu kan. Iya, makanya gue nggak sebutin kan TV sebelah itu. Dia pertamanya mengudaranya tuh pakai decoder, bukannya free to air, bukan. Zaman dulu tuh kan cuma TVRI doang dulu. Nggak sebut juga. Oh, TVRI kan nasional. Itu gua aja loh, ya kan? Nah, zaman itu kan cuman itu kan, cuma lewat decoder itu kan. Nah, terus kita dulu nonton tuh susah di mana ya, terus harus ke tetangga yang berkemampuan lah, itu kan berbayar kan, akhirnya nonton. Dari situ lah gue mulai tuh ngikutin Serie A tuh. Wah, nah zaman itu yang gue lihat memang Juve tuh pas era-eranya lagi top lah, zamannya Zidane, Pirlo, terus Alen Boksic dulu kan, Jugovic, Ada dong Del Piero, Oh iya, Jugovic, Iya, bisa. terus Vialli almarhum, Iya. Desam, itu top-top itu. David juga seperti itu. Dan ya sampai juara champion sekalinya itu doang, habis itu nggak juara lagi. Tahun 1996 Iya. lawannya Ajax waktu itu. Jadi gue tuh dari situ, wah ini kayak Juve nih. Oke, gue sebenarnya pertama sukanya Zidane sebenarnya. Karena itu gelandang menyerang yang badannya besar tapi gerakannya elastis. Kan biasanya kan kalau gelandang menyerang kan kecil, Kalau kecil kalau terus sekalian yang gede berat cepet gitu kayak kan. balap. Kalau Iya. kalau yang gede kayak Zidane Berat, gitu kan iya, biasanya. identik kan nggak mungkin, tapi dia waduh luar biasa. Lincah. Jadi gue kagum dari situ. Gue liat seragamnya kan Juve, udah gue Juve. Itu awal asal muasalnya. Sampai Zidane pindah pun ya karena gue udah di Juve ya gue Juve. Sama itu tadi kok gue nambahin mungkin kenapa Serie A dibanding Premier League kalah, karena itu tadi soal duitnya, karena Dan zaman dulu kan memang semua bintang-bintang dunia tuh ke Italia dulu itu. Sekarang kebalikannya kan? Sekarang kembali kan ya faktor ekonomi kan. karena dulu kan
menurut gua Italia agak lambat dalam komersialnya secara globalinya. Termasuk dulu kan ekspansinya Premier League dulu cepet, mereka ke Asia, mereka event tour-tour juga, terus ngebuka investor juga untuk keluar. Makanya ada Taksin, ada si Roman Abramovich. Italia kan tuh bangga dengan lokal ownernya sendiri kan, yang menurut gua akhirnya secara keuangan lu gak kuat untuk bisa terus kayak ternyata gitu. gue baru tahu Ji ketika pas Inter kesini ya, kebetulan waktu itu yang undangkan top skor juga Yoi, kan Gua- bos iya. Inter. Gue tanya kan sama si presiden waktu itu, lupa namanya gue, yang pulang dari sini terus akhirnya dia mundur kan. Moratti. Bukan, ada dulu. Oh, ini yang Paulilo. Iya, iya. Paulilo. Jadi dia bilang kenapa di Italia itu nggak semaju seperti Inggris ya. Di Italia itu beda. Kalau di Inggris di sana tuh sangat terbuka, investasi begitu dibuka seluas-luasnya sampai Roman Abramovich datang, segala macam akhirnya datang kan dibuka. Kalau Italia itu masih agak tradisional, termasuk dalam pembangunan stadion. Nggak semua bisa dibangun. Makanya sampai sekarang pun Inter masih numpang di stadion Persulit sama wali kotanya kan. Milan. Stadion daerah gitu ya. Mereka harus join di Giuseppe Meazza itu. Jadi kalau Inter nyebutnya stadion itu adalah Giuseppe Meazza, kalau Milan nyebutnya San Siro. Padahal stadionnya sama. Iya. Karena itu punya daerah. Tapi Juve satu-satunya, gue nggak tahu sekarang apakah udah ada tim Italia lain yang punya stadion sendiri. Udah 3 tim kalau nggak salah. Sassuolo Juve ketika itu diuntungkan karena di wilayah Turin itu bisa bangun stadion swasta. Sehingga makanya Juve lebih maju secara ekonomi karena dia punya pendapatan yang fix. Ya kan, dari penonton, tiket terusan, sponsorship, segala macam, karena dia punya rumah. Karena stadion itu bagaimanapun itu tempat untuk industri sepak bola itu bergerak. Kalau lu nggak punya stadion susah kan. Iya. Karena itu istilahnya turunannya itu banyak. Kalau lu punya rumah sendiri turunannya akan banyak. Bisnisnya juga Dan itu yang membuat bisnis Italia itu sepak bola Italia itu agak lambat karena itu. Bang Panji, tapi itu mempengaruhi dengan timnasnya nggak sih? Kualitas liganya yang berkurang ini membuat timnas Italia ini juga ikut terdampak. Sebenarnya enggak juga ya, karena kan kalau tahun 90-an sebenarnya ya banyak juga talent Italinya yang lagi bagus, tapi kan kalau lihat dulu perputaran pemain asingnya justru lebih gila zaman dulu yang high class-nya ya, yang world class. Kalau zaman sekarang? Zaman sekarang kan malah kalau yang world class-nya jarang gitu kan. Makanya gue sekarang lebih menilai kenapa timnasnya jelek ya karena ya itu produksinya justru yang nggak bagus. Kalau lihat Produksi dari pemainnya. produksi pemainnya, bukan dari karena persaingan dari pemain asing yang banyak di Serie A, karena ya, dulu kan lebih top pemain-pemain world class, tapi emang secara generationalnya ya gila lah, dulu strikernya lu bisa merem, Vieri, Inzaghi, Del Piero, Totti dan lain-lain. Nah sekarang lu sebut satu juga nggak ada yang world class ya, sebut striker Moiskin, Retegui, even Lorenzo Luca, nggak ada yang bagus. Backnya pun jauh lah dari kelasnya zaman dulu kan. Sekarang Bastoni, Calafiori levelnya masih belum segitu. Jadi memang secara generational talentnya memang belum menghasilkan Terakhir lagi. waktu pas Italia juara Eropa itu, ya kan? Iya, Terakhir itu kan secara squad menurut gua kurang gitu. Bukan Tapi karena banget menangnya ya. adu penalti kan terakhir. iya, makanya itu lebih ke faktor Mancininya menurut gua mengejutkan. Karena Mancini kan di eranya Lagi bagus-bagusnya lah itu dia. di eranya klub dia agak pragmatis, tapi di Italia kemarin mainnya atraktif gitu kan. Nah, emang dan masih ada Chiellini itu, jangan lupa ada Chiellini. Yang narik Saka itu kan. Iya, menurut gua makanya gua bilang akan sangat berat buat Italia ketika kehilangan, karena dia DNA-nya kan lumrahnya atau basicnya dari pertahanannya. Dan pertahanannya pasti main Juve dulu. Ketika BBC hilang, Barzagli, Bonucci sama Chiellini hilang, ini satu persatu ini akan hilang. Nah, gue pernah memprediksi ketika Chiellini hilang, either Juve dan timnas Italia ini pasti akan susah banget untuk mencari penggantinya, karena nggak gampang untuk gantiin back yang punya kualitas seperti Chiellini dan sebelum pendahulunya. Makanya sekarang Juve ketar-ketir, timnas Italia juga ketar-ketir, karena basicnya ya lu mungkin striker lu boleh jelek, kalau back lu kuat mungkin akan seperti Italia zaman dulu. Nah sekarang backnya aja belum terlalu kuat gitu, jadi agak susah ke depannya ketika lu belum dapat back yang kuat buat Italia ini. Iya, tapi emang kalau selain laga-laga derby yang tadi kita bahas ya, pekan ini juga banyak laga menarik lainnya ya. Ada Arsenal juga yang ketemu Nottingham Forest. Seru tuh, lumayan itu ya, sama nanti ada Liverpool ketemu Burnley. Tapi kayaknya nggak usah terlalu kita Ya kan bahas cukup ya. ini. Ini Bang Panji udah main pedal ini. Oke, baik. Kita nggak butuh engagement untuk bahas timnas sedikit. Ya kalau lu mau bahas boleh silahkan. UK lah bagiannya kalau ini. Oke, kemarin udah reaction di kita. Udah. Tapi kita belum dengar pendapat Oh, iya, Bang iya. Panji nih dari timnas kita kemarin senior Yang mana nih? yang senior nih. ya? Maksudnya kan kalau dari segi permainan kita udah bahas ya Bung Yuki, maksudnya mengandalkan ball possession lah. Kita emang unggul lah dibilang gitu. Betul. Tapi nihil hasilnya gitu. Nah, Shoot gimana nol nih? targetnya itu yang jadi sorotan. Ya sebenarnya ya dan tidak pro dan kontra sih menurut gua.
di satu sisi gue ngeliat cara mainnya oke, build up-nya juga oke. Memang tidak mudah untuk tim untuk bisa mendobrak tim yang lawan yang nggak mau bermain bola gitu. Ibaratnya even sekelas Madrid pun, sekelas Barcelona pun pernah kok mengalami one of those days yang lu bahkan gak cuman seri, lo kalah juga gitu. Even City juga pernah merasakan shot on target di babak pertama 0 gitu lawan, ya walaupun lawannya juga tim besar. Tapi kemarin menurut gue yang pengen gue lihat adalah namanya juga ini uji coba, friendly FIFA Matchday tapi uji coba. Yang pengen gue lihat adalah bagaimana pemain-pemain ini nyaman dulu dalam bermain. Karena kan kemarin juga bermain dengan 4 back gitu. Gue melihat positive thinkingnya adalah gue bisa melihat duet Jesus dengan seorang Kevin Dix di back tengah. Untuk bermain 4 back menurut gue kayaknya sekarang kalau bermain 4 back 2 back ini menurut gue paling firm lah secara CV ya. Mungkin Rido secara kualitas oke, tapi gue belum pernah lihat Rido bermain 4 back di versi timnas yang ini. Kemudian kita pernah mencoba Mace, ya hasilnya masih jauh dari harapan kan. Mencoba Mace hasilnya miss gitu. Iya kan hasilnya miss juga. Nah kalau lo main 4 back, kalau emang ternyata kekeh bermain 4 back, berubah dari pakemnya 3 back, menurut gue 2 orang ini ya pilihan terbaik gitu kan. Dan kita udah melihat Emil sangat kokoh gitu ya. Kemarin gak ada ujiannya, di pertandingan lawan Taipei juga gak ada ujian, tapi sebelumnya kita pernah lihat Emil juga di pertandingan kualifikasi. Jadi ya Emil adalah persaingan kompetitif yang pas banget di goalkeeping, menghadapi pas, mau siapapun yang main, buat gua nggak deg-degan gitu. Nah kemarin di sisi back saya pun juga gua ngeliat Dinjes bagus nyata untuk crossingnya kan, crossing yang vertikal mendatarnya bagus gitu. Tinggal efektivitasnya aja karena memang problemnya adalah kita di beberapa pertandingan sebelumnya sangat ketergantungan sama Ole Romani. Ole Romani setiap kali main ngegolin. Mungkin terakhir lawan Arab Marcelino bisa ngegolin 2, tapi lewat situasi scrimmage gitu kan. Nah, ya kemarin menurut gue ada evaluasi yang bagus untuk Kluivert dan juga timnas kita ketika menghadapi tim yang bermain parkir tank seperti itu. Ya lo harus lebih bercoba oportunis. Kemarin menurut gue sedikit oportunis ya. Mungkin cuma Lili Pali yang mencoba shooting dari luar atau mungkin sisanya mungkin lebih banyak crossing. Nah menurut gue harusnya ya lu lebih banyak pemain yang berani oportunis shooting dari luar. Nah kemarin tidak dilakukan dihadapi siapa kemarin Lebanon gitu. Nah tapi kan satu sisi gue yakin lawan Irak dan Lebanon mereka nggak mungkin bermain secemen itu Glenn menurut gue. Walaupun mereka akan bermain juga nutup di belakang, tapi kita udah 2 kali menghadapi Arab ketika mereka pressing nggak separah Lebanon gitu. Dan akurasi passing dari Arab maupun Irak nggak separah Lebanon. Jadi ketika mereka sudah naik untuk build up serangan dan passingnya nyampe ke area lawan, otomatis mereka akan meninggalkan pelan-pelan naik juga gitu. Bukan kayak Lebanon yang nyisain 4 orang, 3 orang di belakang karena mereka tahu serangan mereka nggak bagus juga gitu kan. Jadi sebenarnya space-nya juga tetap ada karena 2 kali lawan Arab kita bisa kok menang dan bisa seri. Nah lawan Irak menurut gua agak tricky karena Irak itu secara permainan lebih 11-12 sama Lebanon dibandingkan sama Arab Saudi karena mereka benar-benar kuat di belakang, main bola direct, crossingnya juga bagus dan finishernya gede-gede segede monster gitu dan ya itu yang menjadi tantangan kita menurut gua. Irak itu adalah kayak 2 levelnya di atas Lebanon, tapi satu sisi mereka juga pasti punya gengsi untuk bermain lebih naik dibandingkan Lebanon yang kemarin bilang lu uji coba nggak pengen main bola. Apa sih targetnya Lebanon ini di uji coba? Gue nggak ngerti. Mereka hanya ingin mencari poin kah atau mereka malu kah kalau kalah sama Indonesia kah? Jadi gue nggak ngerti apa lu mau main bola tapi lu nggak main bola gitu loh. Jadi ya menurut gue oke, Indonesia evaluasi tetap ada, tapi ini is not end of day gitu buat Indonesia. Menurut gue ada banyak faktor positifnya yang bisa dipetik. Ya justru ujiannya FIFA Matchday ini adalah untuk melihat bagaimana pemain-pemain kita kan lagi-lagi ada yang baru datang lagi. Wibowo juga let's say Adrian. Ternyata yang menurut gue diangkat-angkat sebesar itu menurut gue masih jauh lah Wibowo ya. Menurut gue dia butuh waktu lah. Masih rough banget secara talent dibandingin misalkan Emiliano Jonathan menurut gue oke lah. He deserve untuk mendapatkan tempat utama menurut gue ya Emiliano Jonathan. Mauro juga belum ya? Mauro menurut gue masih belum dibandingin Ole ya. Berarti Emiliano udah segel 1 tempat nih. Menurut gue Emiliano layak dicoba di kanan di sana. Segel 1 tempat karena selama ini kan kita rotasi terus kan di kanan. Di kiri gue mungkin prefer Ragnar di sana kalau Ragnar emang fit bisa, gitu kan. iya. Depan masih Ole tapi Mauro menurut gue layak untuk dibawa karena gimana pun juga kemarin ada beberapa chance dia dapat duel-duel udaranya walaupun bolanya cuman mental dikit atau cuman masih ngarah ke kiper. Jadi ya menurut gue dia layak lah untuk ada di sana. Jadi ya ada positif viewsnya yang bisa dilihat tapi memang sekali lagi memang kemarin menurut gue Kluivert harusnya bermain sedikit lebih oportunis untuk mencoba karena ini FIFA Matchday kan. Lo harusnya mencoba ketika lo stuck dengan skema lo yang lewat crossing itu. Kenapa lo nggak coba let's say lebih oportunis di awal mainin 2 striker kayak dari awal Sananta sama Zylstra
atau nambah pemain yang memang lebih suka shooting dari jarak jauh untuk bisa mengcrack lah pertahanannya. Sebelum gue ke Bung Yuke, gue pengen penasaran dulu karena kan kemarin kan Clive itu menghadirkan sistem yang berbeda. Flanknya bermain sangat baik. Dan itu kan ketika bermain lawan Lebanon yang tadi lu bilang setara dan juga Chinese Taipei yang di bawah. Iya. Tapi ini lawannya adalah Arab dan juga Irak yang di atas kita. Akan memainkan sistem itu atau mungkin balik lagi ke defense to counter? Nah itu yang trikinya menurut gua. Menurut gua sih kayaknya akan balik lagi sih kayaknya ya. Karena kita sudah mungkin kalau lawan Arab juga mungkin kan kita udah tahu lah lawan Arab seperti apa dua pertandingan gitu ya. Mungkin ya don't change the winning team gitu. Secara sistem juga kayaknya rasanya aneh. Karena ketika lu memakai sistem baru lawan Arab, ternyata lu kalah, lu tau lah kan pasti akan seperti apa hujatannya. Kalau lu udah bisa menang lawan Arab, lu udah bisa nahan imbang, Ngapain lu ganti sistem lu buat apa gitu. Kalau lawan Irak mungkin bisa karena Irak kan secara pragmatis, secara defense menurut gue Irak tuh lebih bermainnya lebih boring games lah. Dia mungkin akan lebih banyak numpuk di belakang, baru mulai akan bermain direct dan banyak crossing juga. Jadi menurut gue untuk chance Indonesia untuk bermain lebih agresif secara sayap itu lebih di lawan Irak dibandingin lawan Arab Saudi. Oke, setuju. Sistemnya akan berganti lagi ke defense to counter atau memainkan sistem yang kemarin 2 pertandingan sudah dilakukan? Iya, sebenarnya dari 2 game kemarin yang udah kita jalani itu kita nggak dapat apa-apa dari sisi ujian Iya, Dari sisi karena ujian di pertahanan kita levelnya nggak dapat apa-apa. Lawan Chinese Taipei kita nggak bisa lihat itu sebagai hasil ujian yang bagus untuk pertahanan kita. Dan juga lawan jauh di bawah kita, terus lawan Libanon kita mau berharap Libanon bisa bermain keluar, ternyata mereka malah parkir tank, jadi kita juga lagi parkir pesawat kita juga ya, nggak dapat parkir ujian tank. nggak dapat ujian juga dari pertahanan kita juga, jadi itu sayang banget. Nah dengan tadi yang lu tanya itu, apakah Patrick Kluivert akan mengubah gaya mainnya? Enggak, menurut gue dia akan jilat ludah sendiri kalau dia tarik gaya mainnya melawan Arab Saudi. Jadi dia siapin 2 game kemarin dengan cara bermain sepak bola mengalir, sepak bola menyerang. Kalau dia lawan Arab Saudi, paling nggak di laga pertama ini dia ubah gayanya, menurut gue dia tarik dia jilat ludahnya sendiri Resiko gitu. banget sih. Dan sebetulnya ada keuntungan juga yang cuman kita belum tahu eksekusinya nanti seperti apa. Keuntungannya apa gue bilang? Arab Saudi main sebagai tuan rumah, dia pasti main akan untuk cari gol, dia pasti main akan terbuka. Ketika kita main terbuka, ketika lawan main terbuka, kita punya keuntungan untuk counter kita cepet. Tadi kan sempat dibahas sama Panji, ternyata James punya bola-bola crossing yang bagus. Terus juga Milano Jonathan dengan kecepatannya juga sangat menakutkan. Ketika lawan udah main terbuka, pasti banyak rongga di pertahanan yang kita bisa masukin. Nah itulah kecepatan kita yang harusnya bisa execute di situ. Persoalannya kan kita belum dapatkan itu kemarin. Jadi situasinya nanti itu memang membuat kita tuh bertanya-tanya, kira-kira kita works nggak sih dengan cara bermain kita yang mengalir, yang terbuka, yang ofensif dengan melawan Arab misalnya. Kan baru kita bisa nanti analisa ketika game itu berlangsung gitu kan. Karena gue yakin Arab pasti dia akan mau ngambil gol dulu dong. Dia tuan rumah dan dia buat set jadwal sedemikian rupa untuk menguntungkan dia kan. Pertama lawan Indonesia yang dianggap lebih lemah, baru 6 hari kemudian lawannya Irak. Kita habis lawan Arab, 3 hari kemudian lawannya Irak. Kita kan nggak ada waktu rest. Pasti dia akan habis-habisin tuh kita tuh di match pertama, dan kita justru itu karena game pertama sama-sama ini saling raba kan, dan kita harus bisa ambil momentumnya di Arab. Menurut gue kita lebih mungkin bisa menang lawan Arab dibanding lawan Irak. Irak tuh gila, ini Irak nih bukan Arab, Irak ini Persia. Persia tuh Tartar, gede-gede. Kita 3 kali ketemu, 2 di kualifikasi round 2, 1 di Piala Asia, kita dibantai 3-3-nya. Dan itu gila-gila kalau depan gawang bola-bola swing up-nya itu kita nggak bisa tandingin. Fisikalnya gila sih. Walau ketika itu belum sekomplit sekarang tim kita. Tapi tetap lah Irak itu Irak gitu. Dengan power mereka yang luar biasa. Mereka bahkan kalau dengan tim Eropa yang average, mereka masih di atas sekali. Secara postur, secara strength, gede-gede banget. Dan mainnya tuh keras-keras. Gue kebayang tuh kalau kita nggak strong, mental-mental tuh pemain-pemain kita. Jadi kalau lawan Arab itu masih ada seni mainnya, masih ada langgamnya gitu. Kita masih bisa imbangin, tandingin. Makanya kita menurut gue kalau mau kunci kita bisa lolos, kita harus ambil lawan Arab. Karena dia tidak sekerasnya Irak menurut gua. Cuman paling guling-gulingnya aja ya kalau Arab ya. Kalau Arab ya guling-guling. Lebih dramanya lah. Iya kan, lebih drama aja emang. Dan Itu mungkin sih, lebih kesabaran juga ya. Karena kita lihat kemarin kepancing emosi ya kemarin main kita ya. Lumayan. Dan pasti Renard pelatih Arab juga nggak mau dia kalah lagi lah. Kan dia di sini. Oh iya sih. Abis gantiin Mancini dia kesini dia kalah lagi kan. Masa dia besok kalah lagi main di kandang. Benar. Cukup? Oke, cukup kalau gitu ya. Udah dapat?
itunya ya, engagementnya. MU udah. Timnas udah. Itu kan engagementnya yang tinggi kan. Bang Yuke. Bisa aja Panji. Thank you Thank Bang you, Panji, Regina. thank you Bang Yuke udah gabung di Locker Room. Ya nanti kita balik lagi minggu depan dengan jam dan jadwal yang sama. Thank you buat yang udah nonton. Hari ini kita pamit dulu. Bye. Bye. Bye.